Sama halnya kayak Toyota Land Cruiser 70 atau G-Class yang basic, mobil itu terkenal dengan mobil untuk bekerja. Begitupun bagi Land Rover Defender pada awalnya. Ya, walaupun sekarang image-nya Defender itu lebih klimis, nggak lagi jadi mobil yang siap kerja, tapi malah jadi mobil yang berkelas aja nih. Tapi sekarang ada satu Defender yang edisi khusus, edisi spesial. Dan ini rasanya ingin dibawa kembali ke fitrahnya sebagai mobil yang tetap berkelas tapi siap bekerja keras. Kenalin nih, Land Rover Defender 130 Outboard. Mendengar nama Defender dan disambungkan angka di belakangnya, tentu kita tahu teman-teman, kalau 90 itu artinya yang short wheelbase, yang 110 artinya yang biasa gitu ya, dan 130 artinya yang paling besar, the largest Defender. Dan ketambahan nomenklatur outbound di namanya itu bukan tanpa alasan teman-teman, karena mobil ini secara harfiah berarti dipersiapkan untuk mobil yang siap untuk keluar dari zona nyamannya. Dan begitulah mobil ini jadinya. Sebelum kita bahas lebih lanjut, tentu kalian harus tahu dulu harganya. Siap-siap, cek tabungan kalian, karena Jaguar Land Rover menjual Defender 130 Outbound ini dengan harga 4 miliar rupiah. Harga tersebut masih off the road, jadi siapkan kocek lebih untuk tebus pajaknya juga. Dari harganya, kita tahu kalau Defender 130 Outbound ini lebih mahal ketimbang Defender 130 biasanya. Lantas, apa menariknya mobil ini? Secara tampang, jelas 130 Outbound ini tampil lebih sangar dan lebih banyak perintilannya, teman-teman. Ini sebenarnya ala-ala extra pack gitu, yang sebenarnya bisa kalian dapetin kalau kalian beli Defender lainnya, tapi ini extra pack-nya itu dikasih clear warna hitam dan ngebuat tampilannya lebih sangar lagi. Tapi secara umum, desain dari mobil ini tetaplah mirip dengan Defender generasi terbaru. Penggunaan model lampu utamanya yang khas, hood dikasih cover material yang kasar, bikin mukanya kelihatan garang banget. Dari samping, kelihatan dimensi mobil ini sama panjangnya dengan Defender 130 kebanyakan. Penggunaan roda ring 20 dan pelek glossy gini mungkin jadi satu-satunya yang harus kita khawatirkan saat melahap jalan bebatuan. Kalau ground clearance dan bodi bawahnya sih harusnya nggak bikin kita gentar saat off-road. Khasnya Defender dengan Explorer Pack, pastinya di samping sini ada toolbox dan di sebelah sananya ada tangga untuk kita akses barang-barang di atap sana. Menariknya, di versi 130 Outbound ini, kalau 130 biasa bisa bawa 8 orang penumpang, kalau yang Outbound ini, enggak teman-teman. Karena jok baris ketiganya dicopot, sehingga hanya bisa menampung 5 orang penumpang dewasa. Ya, memang mobil ini dipersiapkan untuk kita-kita yang lebih siap untuk outbound gitu ya, yang pengen keluar, bawa barang lebih banyak, sehingga inilah yang kalian dapatkan. Tapi khasnya Defender masih banyak perintilan-perintilan untuk memudahkan kita masukin barang. Contohnya kayak air suspension bisa diturunin. Di sini ada tombol untuk nuruninnya. Sehingga kalau kita masukin barang, lebih mudah. Masuk ke dalam kabinnya dan duduk sebagai penumpang belakang terasa lega. Untuk saya yang punya tinggi 170 cm ini, ruang kaki hingga kepala tidak ada kendala dan leluasa. Fasilitasnya pun cukup lengkap, mulai dari blower AC dengan pengaturan yang komplit, tempat penyimpanan hingga armrest. Dan jok baris kedua ini juga bisa dilipat untuk menambah lega bagasinya. Materialnya seakan mendukung kita untuk bawa barang-barang yang kotor ataupun tidak di-cover dengan baik. Bagaimanapun, posisi ternyaman dari Defender generasi terbaru ini adalah duduk di balik kemudi ini, teman-teman. Posisinya jelas nyaman banget ala-ala Defender generasi sekarang. Nggak kayak Defender zaman dulu ya, yang agak-agak sempit gitu. Kalau sekarang nggak, canggih banget kelihatannya. Dan kita disambut sama layar instrumen cluster yang juga canggih, informatif, menarik sekali. Dan di tengah sini ada head unit yang juga nggak kalah atraktif untuk dilihat. Segala informasi soal mobil ini bisa terlihat di sini, teman-teman. Banyak sekali informasinya. Bahkan sampai dimensi mobil pun bisa dilihat di sini, yang entah buat apa gitu ya. Dan juga segala kemampuan off-roadnya bisa dimaksimalkan
dan diakses lewat sini teman-teman. Ada banyak tombol di tengah sini, dan iya, lagi-lagi dari head unit ini kita bisa mengatur apapun yang kita mau soal mobilnya. Jadi nggak hanya fitur hiburannya, fitur kenyamanannya, tapi kemampuan mobil ini juga bisa dimaksimalkan dari layar head unit ini. Secara umum, nggak ada fitur khusus yang Land Rover kasih ke Defender 130 Outbound ini. Sama aja dengan Defender 130 kebanyakan. Titik berat mereka adalah keurusan akomodasi dan kepraktisan mobil ini. Defender 130 Outbound juga diklaim bisa towing hingga 3.000 kilo. Lalu 4x4-nya canggih dengan Tiran Response, Electronic Air Suspension, dan Adaptive Dynamic Technology. Soal kenyamanan, perangkat hiburannya jelas kekinian dan ada Cabin Air Purification. Belum lagi ada 3D surround kamera yang memudahkan kita saat menyetir mobil ini. Nah, karena untuk urusan fitur dan juga dari interiornya nggak banyak berbeda teman-teman dari Defender 130 lainnya, kita bahas mesinnya, yang juga nggak ada bedanya. Sayang sekali, karena Defender 130 Outbound ini di globalnya sana ada versi yang pakai mesin V8. Tapi enggak, yang masuk ke Indonesia ini sayangnya adalah Defender 130 dengan mesin yang 6 silinder inline. Jadi mesinnya mesin petrol 3000 cc yang tenaganya jelas nggak nyampe 500 horsepower, dia hanya 400 horsepower, dan torsinya ya juga nggak segalak mesin V8-nya. Tapi ya menurut kami udah lebih dari cukup lah ya. Menurut kami, pada akhirnya, meski lebih siap dibawa kerja keras karena kepraktisan dan tampilannya, Defender 130 Outbound ini tetaplah rasanya akan jadi mobil mewah yang sungkan untuk dibawa keluar dari zona nyaman oleh pemiliknya. Sebab, meski coba dibawa kembali ke fitrahnya, Defender generasi baru ini tetaplah terlalu klimis dan modern untuk dibawa kerja keras. Selain itu, harganya jelas tinggi, dan rasanya sayang untuk dibawa kerja bak mobil utilitarian. Nah teman-teman, itu dia ulasan kami soal Land Rover Defender 130 Outbound ini yang jelas menarik sekali. Bahkan faktanya ketika kami syuting ini mobil hanya ada baru 2 di Indonesia. Jadi kalau kalian pengen langsung sikat aja dengan harga jual yang memang cukup menarik gitu ya. Tapi dengan kondisi mobil yang edisi terbatas ini, rasanya harus jadi incaran kalian. Menurut kami demikian teman-teman. Menurut kalian gimana? Kira-kira pendapat kalian apa soal mobil ini? Coba kalian sampaikan di kolom komentar di video kali ini. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk baca ulasan lengkapnya di kanal Detik Auto, dan juga tonton video dari kami di kanal 20 Detik dan juga kanal Detik Auto. Jangan lupa untuk kalian subscribe juga. Kalau gitu teman-teman, sekian aja. Saya pamit, stay safe, dan bye-bye.